Masya Allah, Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi Qur'ani imama wa bil qablati kibata wa bil muslimina ikhwan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para alim ulama, alhamdulillah di sini para guru, para ustaz, para haji. Mohon maaf saya di depan tidak disiapkan, insyaallah saya tanding kepada para hadirin semua datang ke sini. Memang niat kita adalah semata-mata dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya diberi amanah yang luar biasa, ya, urgensi menjadi khatib profesional. Nah, ini ada dua pemateri, Pak. Saya teorinya dulu, nanti pemateri kedua prakteknya, gitu kan ya, nanti praktek. Ya, ini di situ tulisnya saya pemateri kedua, tapi saya pemateri pertama. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita awali dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu. Orang yang memiliki suatu profesi tertentu sehingga dia harus mempunyai keahlian. Seorang yang ahli, maka dia disebut dengan profesional. Jadi profesional itu dia ahli dalam satu bidang. Di dunia ini banyak bidang, Pak. Ya, ustaz-ustaz sekalian punya banyak bidang. Kita nggak mungkin bidang semuanya kita ambil, nggak akan mampu. Maka perlu ada fokus satu keahlian. Ya, maka keahlian itulah yang nanti akan kita tekuni sehingga nanti kita akan senang menjalaninya, sehingga kita akan menjadi orang yang profesional. Ya. Kita nggak ahli dalam bidang kedokteran. Kenapa? Karena bukan profesi kita. Ya. Kita nggak ahli dalam bidang hukum. Jangan ngomongin hukum. Pasal-pasal aja nggak hafal, gitu kan? Kita ngomongin hukum, bukan ahlinya. Ya. Kita ngomongin apa lagi, Pak? Pertanian. Ya. Kita nggak tahu caranya bertanam, gitu kan? Maka di sini perlu profesional, sehingga di dalam mimbar pun, di hadapan para jamaah pun perlu ada orang yang ahli, gitu kan? Perlu nggak ada yang ahli? Bagaimana dia ingin menguasai jamaah? Hanya, ya kan ngalor ngidul kalau bahasanya. Ya. Ngomongnya kemana? Seorang guru harus ahli dalam menguasai siswanya. Ya. Dia harus ahli. Ya. Seorang penegak hukum, ya, penegak keamanan, dia harus ahli dalam mengamankan. Dia ahli dalam pegang senjata. Lah kita nggak ahli dalam pegang senjata. Pegang senjata dia apa, Pak? Gemeteran gitu kan ya. Nah, sehingga perlu ada profesional. Ya. Profesional ini yang diinginkan Rasulullah SAW.
Ya, kita lihat. Faidah duiat amanatu famtazir saat qala kaifa idatuha qala. Ya, idza usida amru ila ghairi ahlihi famtazir saat. Tuh, lihat di sini. Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, apa yang terjadi, Pak? Hancur. Masya Allah. Akan tertunggu kehancurannya. Nah, itu kan ya. Sehingga kita di sini supaya menjadi orang-orang yang ahli. Aneh. Saya di sini dari sekolah ahlinya di pendidikan. Jadi profesor itu orangnya, ya, kegiatannya itu keahlian. Kalian saya itu manajemen pendidikan Islam, ya. Sehingga pengalaman saya di lembaga penjaminan mutu, ya, lembaga pengabdian dan penelitian, melihat kualitas pendidikan itu kita bisa sesuai dengan keahlian. Kita jangan ngomong itu. Sehingga di dalam kita menyampaikan amanah, ya, harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan gitu. Ini Pak ya, dari sini bisa dipahami ya. Ini bukan lima, ya, profesional, ya, profesi. Ya, di sini berarti profesinya ingin jadi profesional dalam bidang khotbah. Orangnya namanya khotib, yang biasa menguasai mimbar, gitu kan ya? Ya, mimbar. Ya, beda Pak ya khotib dengan ceramah, ya, dengan dai. Ya, dai kan pendakwah namanya dai. Kalau yang suka khotbah namanya khotib. Kalau khotib jelas dia harus on time, ya, on time, datang lebih awal sebelum azan. Kalau penceramah kadang waktunya sudah harus tapi dia belum datang. Nah, gitu. Itu dari perbedaannya, ya. Sehingga saya awali dulu arahnya. Perkembangan dakwah Islam, ya. Perkembangan dakwah Islam sekarang ini, di era sekarang ini cukup mencengangkan. Tahu mencengangkan Pak? Sangat-sangat mengglobal. Kita lihat Islam banyak dikaji di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di majelis taklim, ya. Tapi juga ada di forum, padahal ada di lapangan-lapangan, ya, sehingga banyak di fenomena yang ada di dunia maya. Sangat kita mau cari apa tema? Ya, tema sekarang ada, ya, ada semua disajikan di situ, ya, sehingga efeknya, ya, sering saya katakan nilai-nilai Islam sudah mulai diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat luas. Sekarang nggak ada yang katanya nggak ada pengajian. Nah, pengajian sekarang sudah banyak. Ya. Pengajian, nah kitanya aja kadang yang nggak mau datang. Masjid di kawasan Cipondo ini ada berapa Pak? Banyak, 100 lebih loh. Khotibnya sedikit, nah, gitu kan? Jadi semua laki-laki harus bisa jadi khotib. Tapi khotib yang kemana dulu nih? Ya, yang harus profesional. Nah, profesional ini. Efeknya nilai-nilai Islam mulai diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga saya sebagai salah satu Islam kita wajib, kita harus bersyukur.
Ya bersyukur kita sekarang yang namanya media, pengajian dan lain sebagainya, Islam itu sudah disampaikan. Ya, kondisi perkembangan dakwah sehingga saya sendiri kita berapresiasi kepada siapa? Kepada para pendakwah yang berjuang dan banyak berjasa dalam Islam. Masya Allah. Ini kan pejuang-pejuang Islam semuanya. Ya kan, profesinya adalah tadi disampaikan adalah profesi pegawai siapa Pak? Pegawai Allah. Ya. Orang pegawai bank aja harus ahli, gitu ya, gitu ya. Ya, pegawai kantoran aja harus ahli, keamanan harus ahli, dokter ahli. Masa pegawai Allah nggak ahli? Kan gitu. Ya. Ahli. Ditanya ini itu, harus ahli. Ya. Islam harus ahli dalam bidang segala. Pertama adalah para pendakwah, pertama para khotib. Kita profesinya khotib ya sekarang, karena profesionalnya menjadi khotib yang profesional. Profesionalnya dalam bidang khotib. Itu saya apresiasi, ya. Para ustadz semua datang ke sini saya apresiasi karena inilah adalah salah satu pejuang dakwah dan banyak berjasa bagi umat Islam. Jadi jangan minder, ya. Itu. Nah, sehingga kenyataannya kondisi kenyataan dakwah, ya. Kondisi dakwah tidak boleh membuat kita lalai. Kayak nakal jadi pegawai Allah, lalai. Ya harusnya kita yang memberi nasihat kepada umat, kitanya yang diberi nasihat. Gitu ya. Ya, kitanya yang harusnya menjaga adab, kita yang tidak. Ya fenomena. Tapi sini bisa dipahami Pak. Ya bisa kesini semuanya. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang belum begitu menikmati apakah indahnya Islam. Masya Allah. Islam kok kayak gitu ya? Nah itu kan kondisi. Ya, seharusnya. Ya, ini kenyataan. Tak sedikit masyarakat kita yang belum begitu mengenal indahnya Islam. Harusnya Islam itu sangat indah. Ya. Tapi kok gitu. Ada beberapa yang begitu. Ya itu harusnya dia lalai dan tidak menjaga adab. Seorang yang ahli, seorang yang profesional harusnya seperti ini atau tidak? Tidak. Nah, ini catatan kita. Nah, penyebabnya, saya di situ. Penyebabnya bukan karena tidak mau belajar. Para pendakwah kita, ya, sebagian itu adalah ahli ilmu. Ya. Orang-orang yang terus belajar, ngaji, ya, membaca, menulis, ya. Tapi pendakwahnya kerap tidak menampilkan itu, tidak menampilkan Islam secara indah. Kita punya taman supaya indah, kita harus ahli Pak. Ahli apa? Keterampilan merawat tanaman. Punya tanaman kita punya halaman supaya indah, kita nggak ahli untuk menata, ya berantakan. Kan gitu. Nah, kita punya keahlian, tapi itu tidak punya apa tadi? Menampilkan, tidak menampilkan. Kalau bahasa akademinya undergiver. Dia punya potensi, tapi potensi itu tidak dimakan, ya. Tidak diimplementasikan. Dia sebenarnya bisa,
dan sebagainya. Ya, sehingga ya di sini sehingga konteks inilah sangat perlu memberikan penguatan kompetensi khotib sebagai pendakwah agar semakin profesional. Ya, profesional. Lagi kita tadi kan tanaman halaman supaya rapi indah kita harus profesional ahli. Oh ini posisinya di sini. Ini bunga ini cocoknya sebelah sini. Pendakwah pun sama, khotib pun sama. Ketika menyampaikan harus ada nilai kebenaran, ada nilai kebaikan, ada nilai keindahan, jangan kebencian. Gitu kan ya? Tak boleh marah-marah. Ya, itu Pak profesional nggak itu? Ini ya, sehingga konteks ini perlu untuk menjadi orang yang ahli dalam satu profesi. Nggak tiba-tiba kita ahli, nggak tiba-tiba kita jago. Seorang petinju bisa merobohkan lawannya, tiba-tiba dia naik ring nggak? Langsung dipukul ya, langsung dipukul jatuh. Dia harus latihan dulu, pukul bang yang isinya tanah berapa kali itu, baru yang awalnya nggak gerak akhirnya jadi keahlian. Nah ini ya, jadi seorang ahli perlu ada keterampilan. Halo, ini diem mulu, ini saya ngomong mulu ditidur. Ya santai ya, coba santai. Ya, jadi Islam itu indah kok. Saya ngomongnya kalau nggak indah ya di stop aja Pak. Ya benar, di stop aja. Ya, karena pendakwah itu harus indah. Ya, Islam itu kan indah. Lawannya indah apa Pak? Buruk. Iya. Masa indah Islam buruk? Nggak enak. Islam itu indah. Ya kan, kalau kita enaknya pengennya ngelihat yang indah-indah apa yang buruk-buruk? Yang kita dengar enak-enaknya yang indah-indah. Nah, gitu kan. Ini naluri kita. Nah, sehingga inilah kondisi kenyataannya, faktanya, ya kan? Salahnya di mana kan gitu, ya? Nih, oke, lanjut Pak ya, lanjut. Oke, sampai jam berapa gitu? Ya, sampai selesai ya, jawab. Ya, oke. Sehingga kompetensi khotib dalam menyampaikan isi khotbah, ya, seorang khotib yang profesional, yang pertama adalah dakwahnya mesti menarik. Dakwah yang mesti menarik itu bisa dari apanya? Penampilannya, gitu kan ya? Bisa dari apanya lagi? Cara bicaranya, komunikasinya. Lah itu. Kalau udah dijaga itu, ada menarik. Gimana mau profesional? Ya, dari dakwahnya aja tidak menarik. Ya. Ada kalimat ukhdir maqala wala tangdur maqala. Apa itu? Lihatlah perkataannya, jangan lihat orangnya. Kalau saya perkataannya saya lihat juga. Nah kalau perkataannya tadi nggak indah, mau dengar? Ya kan? Jangan lihat orangnya aja, lihat juga perkataannya. Kalau perkataannya menarik, betah untuk didengar. Kalau perkataannya kontra, kebencian yang disebarkan, keburukan, menarik enggak? Kagak.
sehingga kompetensi dakwanya mesti menarik. Kalau menarik itu udah profesional, enak didengar, enak dilihat, ya. Ini udah mikir-mikir ini, saya harus menarik gimana, gitu. Yang dua, seorang kompetensi khotib punya dampak signifikansi bagi pendengar atau masyarakat luas, punya pengaruh. Oh iya, ketika dia memberikan materi di rumah, pendengarnya ingat, oh iya kata khotib tadi ya, kalau makan nggak boleh berdiri. Oh iya, saya selama ini berdiri. Oh, itu punya nilai signifikan, berkesan. Kata khotib tadi, jangan marah, ya kan? Dan tolong jangan marah, saya ini marah-marah. Nah, itu kan, sehingga berkesan, punya dampak signifikan bagi pendengar, bagi jamaah, ya, bagi makmum, bagi masyarakat umum, ya. Yang ketiga tadi, mempunyai komunikasi, ya, retorika, ya, bagaimana cara menyampaikan dengan suara yang tegas, ya, suara yang lembut, ya, tidak menyakiti. Itu kan komunikasi, sehingga di situ jalinan silaturahmi terdapat komunikasi. Sehingga di sini kan pendakwah itu adalah salah satunya makhluk sosial. Salah satu indikator sosial itu harus ada komunikasi. Komunikasi itu ya bahasa yang mudah dipahami oleh jamaahnya. Ya, kalau orang Indonesia bahasa yang mudah dipahami. Jangan bahasanya bahasa terlalu tinggi. Ya. Seperti saya guru ngajar anak TK, bahasanya bahasa akademik. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar secara komprehensif. Wah, kata anak TK, apa itu? Iya, saya pernah Pak dulu khotib Idul Adha di Sumatera, di kampung, di pelosok di Lampung. Saya kan dari Jakarta pulang dipanggil, masih muda dulu, masih muda, sekarang kan masih muda kan ya. Khotib Jumat, kalau kita di kota kan panjang ya, panjang, kadang ada 30 menit, ya 40 menit, kadang itu udah kepanjang. Ternyata saya memberikan apa? Berikan isi konten khotbah Jumat itu nggak kerasa, saking enaknya kita memberikan materi itu nggak kerasa 30 menit. Itu yang di kampung, cara nyetopnya gimana Pak? Itu saklar ini, saklar ini, itu saklar lampu, itu kan kelihatan kita di depan ya. Itu saklar lampu ada yang iseng jamaah dimatiin, Pak. Kan bingung. baru saya, oh, waktu itu alarm. Ya, kalau di kota kan mungkin takbir, Allahu Akbar gitu ya. Jangan sampai, jangan sampai kita ketika memberikan konten khotbah kita tidak menyadari, ya, profesional kita tadi saking keenakannya, jamaah yang tadinya mau ke pasar, yang mau ke silaturahmi, yang mau ke mana-mana, jadi terganggu. Ini ternyata ini perlu dimiliki oleh seorang khotib. Dan sampai di stop. Ya udah langsung barakallahu walakum ya. Gitu. Udah gimana kalau kita? Ya. Iya, kemudian keterampilan mengemas konten itu tadi, jadi khotbah. Dakwahnya menjadi penting untuk dimiliki, ya. Kemudian khotib profesional, ya. Saya katakan tadi, yang dikatakan oleh kesepakatan kita, amanah.
amanah Allah kepada para nabi dan rasul, ya, sahabat, ulama, tabi'in ila yaumil akhir. Ya, kita itu amanah, khotib itu amanah. Ya, kalau nggak ada kita, nggak ada pejuang Islam ini, pendakwah, siapa yang akan menyampaikan ajaran Islam? Siapa yang akan menyampaikan Al-Quran, hadis? Kalau tidak, para pendakwah, khotib itu amanah. Sehingga khotib adalah profesi merupakan pekerjaan yang mulia. Nih, kalau profesi berarti ada hak, ada kewajiban. Ada profesi, ada kualifikasi. Kalau kualifikasi itu ya karena Allah. Contoh, ibu di rumah itu profesi atau kualifikasi? Kualifikasi. Nah, kamu udah dari kecil sampai sekarang udah saya didik, udah saya ajarkan, akhir bulan bayar SPP. Dan lain sebagainya. Khotib berjalan itu, sehingga khotib sebagai upaya tindak lanjut dari apa yang sudah ditunaikan oleh para nabi dan rasul. Keberlanjutan kita sangatnya jelas sampai kepada sehingga pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian khotib, ya, orientasinya adalah mengajak beribadah, mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mengajak yang ma'ruf, mengajak kebaikan, jangan dibalik. Mengajak kemungkaran, menjauhkan kebaikan. Dari itu, ya, jangan hanya dalam kepentingan kelompok. Mengajak ke jalan Allah, mengajak ke jalan Rasulnya secara ma'ruf. Emang dalam faktor kita lihat ke belakang sejarah khotbah, ya, ketika di masa Sayyidina Ali itu khotbah kadang ada penyampaian yang sesuai dengan keinginannya. Ada yang Muawiyah, ada Ali, sehingga Islam terpecah. Ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah, ya kan? Sehingga ada Mu'tazilah, ada yang kontra dan sebagainya. Karena dari panggung-panggung khotibnya memberikan penyampaian sesuai dengan kelompoknya, itu tidak profesional. Antum, kita berdiri di sini bukan karena mengajak manusia ke jalan Allah, tapi mengajak kepada kelompoknya. Itu jangan disampaikan di mimbar. Karena khotib adalah mengajak manusia ke jalan Allah, ya, mengajak beribadah, mengajak yang ma'ruf, mengajak yang mencegah yang mungkar. Sehingga khotib yang profesional, dakwah yang disampaikannya memiliki nilai kebenaran, ya, bukan nilai kesalahan. Ya, sepakat besar, ya, yang disampaikan memiliki nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai keindahan. Enak dengar. Yang tadinya mau baca, dengerin khotib mau baca doa mau tidur, itu kalau khotib ngomong itu udah baca doa, jamaahnya udah siap-siap tidur kan. Oh, karena ini khotib yang menarik. Jadi yang tadi mau tidur enggak. Nah, itu bagaimana menjadikan yang mau tidur enggak jadi tidur itu luar biasa. Memiliki nilai kebenaran, memiliki nilai keindahan, memiliki nilai kebaikan. Sehingga dakwah yang disampaikan
dengan cara yang apa? Cara yang benar, dengan pola yang baik, dan menjaga keindahan. Ya. Kemudian yang ketiga, dakwah disampaikan dengan kasih sayang. Jamaah dianggap sebagai keluarga kita. Al-muslimu ahul, kita rangkul. Jangan kita bawa dalam kebencian. Kasih sayang, lemah lembut, dengan keteladanan yang nyata. Tidak hanya lebih dari sekedar teori belakang. Gitu. Ustaz tadi khotbah disuruh makan nggak ngobrol, tapi ketika berkumpul Ustaz makan ngobrol. Gitu kan, ada yang ngobrol. Ustaz tadi menyampaikan khotbahnya disuruh puasa sunnah Senin Kamis, ini hari Senin kok Ustaz nggak puasa. Nah itu kadang ya ada nilai keteladanan sikap. Ya, ada nilai keteladanan sikap, tidak hanya sekedar teori belakang. Ya, Ustaz, ini kok Ustaz, nah itu kan keteladanan situ sangat perlu, ya. Sehingga khotib profesional sebaiknya berpengetahuan agar dapat memahami rukun, syarat, sunnah, dan fikih khotbah Jumat. Nah, nanti disampaikan oleh Ustadz Fatul. Ya, jangan sampai ketika khotbah ya nggak ada ucapan pujian atau tertinggal sholawatnya, ya, atau tidak ada pesan takwanya. Ya, itu berarti nggak tahu rukunnya. Ketika khotbah dia belum wudu. Waduh, wudu kan salah satu syarat, ya kan? Dia khotibnya belum wudu. Waduh, berarti dia nggak profesional. Ya, diawali dengan salam, tahu-tahu nggak salam. Nah, itu nggak tahu sunnahnya berarti. Oh, berarti ini nggak tahu. Itu khotib sebaiknya dia berpengetahuan. Karena apa? Ya, fikih khutbah itu ya beragam perspektif. Ia itu juga mesti dikuasai. Karena masyarakat kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Itu harus kita kuasai. Jangan hanya sekedar jadwal aja. Nah, khotib memiliki pengetahuan tentang Islam juga dari berbagai sisi. Dari Al-Qur'annya, ya, dari ilmu tafsirnya, dari ilmu hadisnya, ilmu sosialnya, ilmu retorika. Wah, ini udah profesional banget, ya kan? Ya, karena salah satu rukunnya ada ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an lupa, nggak dibaca, sehingga khotib terus meningkatkan kualitasnya. Dan khotib semakin profesional dalam menjalankan perannya, dan sehingga khotib tersebut mendapat ruang di hati, pikiran, dan tindakan umat Islam, lebih-lebih di umat manusia. Karena kadang khotib itu kan suaranya terdengar oleh masyarakat sekitar. Enak banget sebenarnya, ya. Dan bekal yang dimiliki khotib profesional, memiliki iman dan takwa yang kuat, memelihara kesucian hati, jiwa, dan pikiran. Ia harus selaras, ya, memperbanyak amal soleh, bukan amal salah, ya. Jadi ajak jamaah untuk lebih kuat berpikir, lebih kuat berzikir, lebih kuat imannya, lebih kuat Islamnya, lebih kuat amal solehnya, ya, sehingga jamaah dan khotib orientasinya harus berakhlak mulia, berwawasan luas, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Terakhir, ya, tadi berapa hal yang membuat khotib profesional?
memiliki wibawa, jangan cengengesan, jangan dan sebagainya, ya. Jangan, ya khotib kan dia harus wibawa, jangan ada bercanda di situ, bercanda gitu ya. Ya, bukan tempatnya, tempatnya itu ceramah gitu kan ya. Ya, risau dan sebagainya. Karena di situ dua sholat apa? Khotib itu ya pengganti 2 rakaat sholat Jumat. Maka di situ harus profesional, ya. Memiliki kepribadian yang baik, memiliki kredibilitas sebagai tokoh panutan. Nah, ini lebih tinggi lagi. Memiliki kekayaan rohani, ya, dikaya rohaninya, senang dengan khotibnya, ya, jangan ada tekanan, ya. Kemudian memiliki kehalusan perasaan, lembut, bagaimana lembutnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian memiliki kebesaran jiwa dan memiliki akal yang sehat. Karena akal itu ada akal yang sehat, ada akal yang sakit. Yang sakit itu harus diperiksa dulu. Gitu ya. Ya, itu aja, tidak panjang alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikit itu satu hadis tadi sudah dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz Al-Miza atas penyampaian tentang urgensi menjadi khatib yang profesional. Mohon izin saya menuliskan kembali. Itu pertama adalah bagaimana seorang yang profesional adalah seorang yang ahli pada satu bidang. Nah, para asatidz semua kan ini pada bidang dakwah khususnya adalah khatib. Maka sudah semestinya itu kita sudah menyiapkan untuk menjadi khatib yang profesional. Yang kedua, kenapa kita perlu menjadi khatib yang profesional? Karena tadi sudah disampaikan berdasarkan hadis ya, jika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kan agak repot nih nanti kalau khatib tidak paham rukunnya, tidak tahu menyiapkan materinya, bagaimana mencatur materinya. Ini kan bahaya nanti, karena apa yang disampaikan itu adalah untuk umat. Terus yang kedua, bahwasanya profesionalisme juga tidak bisa dibangun dari 1 atau 2 hari, perlu konsistensi dan kedisiplinan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini semakin menambahkan semangat kita untuk bagaimana menyiapkan diri sebagai khatib yang bisa memberikan pesan-pesan positif sebagai pegawai dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga tadi sudah memberikan bekal-bekal khatib yang profesional. Kalau khatib tidak profesional, maka tidak bisa menguatkan indahnya Islam, menyampaikan indahnya Islam. Nah, ini selaras dengan apa yang disampaikan juga saya mengutip di Sayyid Hawa ya, di Fikih Sunnah dari Ammar bin Yasir itu ternyata Rasulullah SAW bersabda, panjangkanlah sholat dan singkatkanlah khutbah sebagai tanda pemahaman dalam masalah agama. Jadi kalau orang yang paham agama, maka dia tahu yang perlu dipanjangkan itu adalah sholatnya. Khatibnya itu singkat. Nah, seorang yang paham dapat memilih uraian yang padat, singkat dengan konsep yang matang. Seperti itu Ustaz ya. Baik, nanti untuk sesi tanya jawab kita akan gabung setelah nanti penyampaian dari materi kedua. Mohon izin Ustaz. Tiga anak. Nah, pendidikan. Riwayat pendidikan beliau, yang pertama beliau ditakmili Libya Jakarta, terus D3 Manajemen Perbankan Syariah CCB. Ini saat bukti juga Setirpan di CCB. Terus juga S1-nya di Tarbiyah, SCI Al-Aqidah Jakarta, S1 lagi di Syariah Universitas Muhammadiyah bin Saud Riyadh, terus S2-nya di Rosah Islamiyah UI Jakarta. Terus beliau juga alumni standarisasi Dai MUI angkatan 21. Aktivitas beliau, mungkin para asatidz semuanya juga sering melihat layar-layar beliau nih, sering mengisi kajian. Salah satunya adalah beliau mengisi kajian dan khutbah di masjid. Terus beliau juga ketua 1 IKADI
Ikatan Dai Indonesia Kota Tangerang. Terus juga beliau menjadi pembina di Yayasan Zikran Kasiran di PDK. Di PDK, oh iya di PDK. Terus juga sering mengisi majelis taklim dan perkantoran, pajak dan segala macam lainnya. Terus beliau juga sudah memiliki karya tulis, ada beberapa karya tulis beliau. Yang pertama ada di fatwa-fatwa Syekh bin Bas tentang wanita, ini versi terjemahan. Terus yang kedua ada percikan cinta dan dari rumah Nabi. Terus yang ketiga ada persinggahan akhirat. Jadi kalau nanti para asatidz semuanya kebetulan sebagai pengurus masjid, kalau berminat mengundang beliau menjadi materi, jadi silakan. Seperti itu. Bisa. Nomor nomor beliau boleh dicatat nih para asatidz semuanya di 0813 8090 4623. Saya ulang sekali lagi. Nomor beliau di 0813 8090 4623. Yang mudah-mudahan nanti jika ada para asatidz semua yang kebetulan berminat untuk mengundang beliau di kajian, dipersilakan selama jadwalnya tersedia. Bisa deh. Kalau nggak, mohon maaf. Oke, para asatidz semuanya, insya Allah saya tidak akan berpanjang kala karena beliau juga sudah siap ya Ustaz ya, nanti dengan materi fikih dan praktek sebagai khatib. Kurang lebih nanti penyampaian materi 30 menit ke depan dan kita lanjut nanti dengan sesi tanya jawab. Seperti itu. Baik, kepada Ustaz An Fatul Umar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan pantun ya, Bapak Ibu sekalian. Belum. Pergi ke kali mencari ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya sampaikan untuk Bapak-bapak hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus dan panitia pelatihan menjadi khatib profesional, wabil khusus kepada ketua panitia sekaligus ketua STC Ustadz Wahidayat MESJ, juga MC dan moderator kita yang profesional Ustadz Majid Albana MESJ, serta seluruh hadirin, bapak-bapak, para asatidz dan teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta yang saya hormati pula guru kita bersama Ustadz Asosiat Profesor Dr. Almeida Pratama dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Salam salam semoga tambahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Juga semoga menambahkan kepada keluarga beliau, para mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh nabi termasuk kita di antaranya. Oke, hadirin sekalian, para asatidz dan teman semuanya, kalau menurut penelitian, kemampuan orang dewasa untuk bisa konsentrasi itu katanya cuma 20 menit. Salah satu hasil penelitian
orang dewasa itu mampu konsentrasi mendengarkan orang ngomong itu cuma 20 menit. Nah masalahnya, Bapak ini kan sudah hadir di sini dari jam 8. Ini sudah hampir setengah 11. Jadi sudah kritis soalnya, sudah kritis. Nah tapi jangan khawatir, ada tips, ada amalan, ada bacaan untuk menyelamatkan situasi kritis seperti ini. Nah saya alhamdulillah bawa obat atau bawa bacaan tadi untuk bisa menjadikan kita ini bisa betah dan konsentrasi duduk di sini, jangankan sampai zuhur, sampai asar pun kuat. Nah pagi ini saya akan berbagi tips atau amalan ini kepada bapak-bapak yang ada semuanya dalam pelatihan pagi ini. Bersedia Pak? Bersedia ya? Baik, sebelum terima amalan saya, silakan angkat tangan dulu yang kanan. Yang merasa punya tangan saja. Yang merasa nggak punya tangan, nggak usah angkat tangan. Angkat tangan kanan semuanya, sambil tarik nafas. Sekali lagi, letakkan tangan kanan di pundak teman dulunya sebelah kanan. Oke, sudah dapat pundak semua? Sudah ya. Tarik nafas sekali lagi, ikuti bacaan saya. Jangan sampai ada satu kalimat atau huruf pun yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, khawatirnya bacaan ini tidak bekerja maksimal. Ya, konsentrasi semuanya. Ikuti ya, jangan ada yang kelewatan. Saudaraku, lebih semangat lagi. Saudaraku. Materinya segera dimulai ya. Jangan ngobrol, jangan bengong, jangan WA-an, jangan selfie, jangan ngantuk. Kalau saya ngantuk, tolong diizinin ya. Materinya tidak lama kok, paling banter sampai asar. Sekarang, yang merasa punya tangan kiri, angkat tangan kirinya. Yang punya tangan saja, yang nggak punya tangan nggak usah. Oke ya? Letakkan tangan kirinya di teman dulunya sebelah kiri. Ya, udah dapat tugas semua ya. Tarik nafas sekali saja. Ikuti bacaan saya. Saudaraku. Materi segera dimulai ya. Jangan ngobrol, jangan bengong, jangan WA-an, jangan selfie, jangan ngantuk. Kalau saya ngantuk, bagi snacknya ya. Materi tidak lama kok. Paling banget sampai maghrib. Kalau sampai asar maghrib, berikan Pak. Nanti saya request ke Pak ya, saya akan makan siang. Siap ya? Baik, terus kalian itu sudah saya uji cobakan di banyak tempat dan cesplem. Jadi insya Allah saya yakin kita siap dulu di sini sampai maghrib insya Allah. Ya. Baik, teman semuanya, para asatid, kita langsung mulai karena waktu kita pendek. Materi yang akan saya sampaikan lebih terkait dengan masalah fikih yang berkaitan dengan khutbah. Kita langsung saja ya, karena waktunya pendek. Terkait fikih yang berkaitan dengan khotib dan khutbah, saya mengambil rujukan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabi al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Fiqhul Manhaji ala madhabi al-Imam Asy-Syafi'i. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama, yaitu Fiqh Manhaji. Kalau pengarang aslinya itu Dr. Mustafa Al-Bubo dan Dr. Mustafa Khin. Ada 3 orang, yang satu saya lupa, tapi 2 itu yang utama. Itu penulis aslinya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada 2 jilid terjemahannya, judulnya sama, Fiqh Manhaji. Manhaji itu artinya terstruktur, manhaj. Baik ya, Fiqh Manhaji berdasarkan madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya mengambil rujukan dalam bahas fikih yang berkaitan dengan khutbah dan khotib ini dari kitab ini. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabi al-Imam Syafi'i disebutkan bahwa syiar Jumat, syiar ibadah Jumat itu terdiri dari 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah khutbah, 2 khutbah. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat. Yang pertama adalah 2 khutbah, yang kedua adalah sholat 2 rakaat.
Ini kalau dituliskan apa ya? Mungkin sesempatnya saja nulisnya ya. Kalau kelewatan, mudah nanti materi bisa di-share sama dia. Tapi tetap nulis nggak apa, karena yang menjadi pengikat ilmu kan dua, yaitu dihafal dan ditulis. Ya, karena kalau dalam ilmu hadis, salah satu syarat rawi itu kan harus dobit ya, harus memiliki penguasaan hadis yang baik. Itu bisa dengan hafalan, bisa dengan catatan. Jadi yang nyata ternyata, tapi kalau misalnya ketinggalan nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa di-share oleh panitia. Baik ya. Nah, kita akan bahas satu saja itu tentang khutbahnya. Untuk sholat Jumatnya tidak perlu kita bahas. Kita akan bahas pada poin pertama yaitu tentang khutbah Jumat. Yang pertama kita bahas syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah. Syarat itu artinya sesuatu yang harus ada sebelum amalan itu dimulai, dan harus tetap ada selama amalan itu dikerjakan. Itu syarat. Itu membedakan antara rukun. Kalau rukun itu bagian dari ibadah itu, tapi kalau syarat itu harus sudah ada sebelumnya dan harus tetap ada selama ibadah itu berlangsung. Demikian pula syarat sah khutbah Jumat itu adalah hal-hal yang harus ada dan terus ada untuk keabsahan sebuah khutbah Jumat. Nah, apa saja itu? Yang pertama, an yaqumal khatibu bihima in istata'a wa yasilu bainahuma bijulusin. Syarat sah pertama khutbah adalah khatib menyampaikan dua khutbah dengan berdiri jika mampu, dan di antara keduanya dipisah dengan duduk. Ini syarat sah pertama. Jadi khutbah Jumat itu harus dilakukan dengan berdiri, tidak boleh duduk seperti ini, kecuali karena sakit tertentu dan tidak mampu berkhutbah dengan cara berdiri, maka dibolehkan. Tapi dalam kondisi mampu, kayak saya ini kan bisa berdiri, nggak boleh dalam khutbah Jumat saya sambil duduk. Nah, hal ini jemaah sekalian, para sadid didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu yawmal jumu'ati khutbataini yajlisu bainahum. Bahwasanya Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat dengan dua kali khutbah dan duduk di antara keduanya. Ini hadis pertama. Hadis kedua, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasul bersabda, kana Rasulullah SAW yakhutubu yawmal jumu'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqum. Dahulu Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Maka tadi syarat pertama adalah khutbah itu dilakukan dengan berdiri dan dilakukan sebanyak dua kali. Di antara dua khutbah itu dipisah dengan duduk. Dipisah dengan duduk. Ini syarat pertama. Insya Allah semuanya bersama-sama nanti lah ya. Ini cuma review. Yang kedua, Allah tu'akhir anis sholat. Wa dzalika litiba'il ma'lum min majmu'il ahadits al-waridati fil jumu'ati wa li ijma'il muslimin 'ala dzalika. Syarat sah kedua adalah khutbah tidak dilakukan setelah sholat. Jadi khutbah Jumat itu tidak boleh dilakukan setelah sholat, tetapi harus dilakukan lebih dulu. Harus lebih dulu. Beda dengan sholat khutbah dan sholat Id. Kalau dalam khutbah Id, khutbahnya setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Nah, kalau dalam Jumatan itu khutbah dulu baru sholat. Khutbah dilakukan setelah sholat. Hal ini mengikuti ketentuan dari berbagai hadis tentang sholat Jumat, dan ini telah menjadi ijma', telah menjadi konsensus para ulama. Jadi tidak ada ulama yang khilaf tentang masalah mendahulukannya khutbah dibandingkan sholat. Ya. Yang ketiga, an yakuna al-khatibu tahiran minal hadatsain al-asghari wal akbari wa min najasatin ghairi ma'qubin anha bi thawbihi wa badanihi wa makanihi wa ay yakuna satira al-awra.
Idil khutbah tu kas-salati wa lidzalika kana khutbatani 'iwadan an rak'ataini min fardhi dhuhri. Fashkuri talaha ma yusyarat lis-salati min at-taharati wa nahwiha. Syarat ketiga, khatib harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Juga harus suci dari najis yang tidak dapat dimaafkan, baik yang mengenai badan, pakaian ataupun tempat. Juga khatib harus menutup aurat karena khutbah itu seperti sholat. Dua khutbah dalam salat Jumat merupakan pengganti 2 rakaat salat zuhur. Salat zuhur dalam ada 4, yang 2 rakaat diganti dengan khutbah, yang 2 rakaat tetap dalam bentuk sholat. Di 2 khutbah dalam salat Jumat merupakan pengganti 2 rakaat zuhur. Maka disyaratkan bagi khatib berbagai hal yang disyaratkan untuk sholat seperti toharoh dan lain sebagainya. Ya, ini syarat yang ketiga. Tidak harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya, misalkan malamnya habis gunan misalnya, harus mandi dulu. Jangan karena buru-buru langsung macir. Berarti sedang berhadas besar tidak sah. Atau hadas kecil, habis pipis atau kentut, berarti dia berhadas kecil. Itu harus bersuci dulu, kemudian dulu. Juga harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Maksudnya gimana? Jadi ada najis-najis tertentu yang oleh para ulama itu dihukumi sebagai najis yang ma'fu'an, najis yang dimaafkan. Misalnya apa? Misalnya darah sedikit banget. Misalnya baju kita terkena darah sedikit banget, susah untuk dihilangkan. Nah, seperti itu termasuk yang dimaafkan. Sebagian ulama juga menganggap misalnya baju kita itu kena bangkai nyamuk misalnya. Bangkai nyamuk itu juga dalam Syafi'i bangkai kan najis. Tapi kalau sekecil itu termasuk yang dimaafkan. Itu maksudnya najis dimaafkan itu najis kecil yang memang mendapatkan rukhsah atau toleransi berdasarkan fatwa para ulama. Baik, yang ketiga, jadi intinya harus suci dari hadas besar dan kecil, juga harus suci dari najis. Itu yang ketiga. Yang keempat, antutla arkanul khutbati bil lughatil arabiyyah. Al-khatibi ay yakhutuba bil lughatil arabiyyati wa illam yafhamha al-hadirun. Fa illam yakun thimatan man ya'lam al-arabiyyata wa madhu zamanun amkana khilaluhu ta'allumaha aslimu jami'an wa la jum'ata lahum bal yusallunaha dhuhran. Amma idza lam tamdi muddah yumkinu ta'allum al-arabiyyati khilalaha turjamu arkanul khutbati bil lughati allati yasha'u wa sahhat bidzalika al-jum'ah. Yang keempat, syarat sah dari khutbah adalah rukun khutbah harus dibacakan dalam bahasa Arab. Nah, rukun khutbahnya itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Ya, rukun khutbahnya harus disampaikan dalam bahasa Arab. Khusus rukun khutbahnya ya. Nah, apa saja nanti kita bahas di belakang. Seorang khatib harus berkhutbah dengan bahasa Arab meskipun jamaahnya tidak paham. Tapi sekali lagi, ini yang sifatnya harus, itu yang rukunnya saja. Di luar rukun tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, jadi seorang khatib harus berkhutbah dengan bahasa Arab meskipun jamaahnya tidak paham. Jika tidak ada yang mengerti atau tidak ada yang bisa bahasa Arab dan telah berlalu waktu yang memungkinkan mereka belajar bahasa Arab, maka semua berdosa. Sholat Jumat mereka tidak sah dan mereka harus menggantinya dengan sholat zuhur. Adapun jika tidak ada kesempatan yang cukup untuk belajar bahasa Arab, rukun khutbah boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun dan sholat Jumat mereka dianggap sah. Jadi dalam bahasa Syafi'i begini, rukun khutbah itu harus disampaikan dengan bahasa Arab. Kalau misalnya dalam satu kampung
adalah satu kampung itu. Kampung ini sudah lama meluk Islam, sudah turun-turun meluk Islam. Tapi nggak ada satupun yang bisa baca teks Arab. Kan boleh baca kan? Kan boleh baca kan, nggak harus apa namanya tanpa teks. Nggak ada satupun yang bisa membaca teks Arab, atau nggak ada satupun yang bisa baca tulisan Arab. Padahal sudah puluhan tahun kampung itu adalah kampung yang Muslim. Maka kata penulis kitab Abdul Manaji, hukumnya dosa semua. Karena mengakibatkan mereka tidak bisa menyampaikan khutbah atau khutbah dengan bahasa Arab. Tapi kalau misalnya ada satu kampung di NTT baru diislamkan dari seorang dai yang dikirim ke NTT, sekampung masuk Islam semua. Misal. Lalu besok Jumat depan kan harus Jumatan. Tapi kan belum ada yang bisa baca tulisan Arab kan. Nah, kalau kemudian khutbah Jumatnya itu disampaikan dengan murni bahasa Indonesia atau bahasa NTT, itu boleh. Tapi kalau satu kampung sudah turun Muslim, kok nggak ada satupun anak kampung itu, orang kampung itu yang bisa baca tulisan Arab sehingga bisa menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, maka semuanya dosa. Kampung itu harus mengirimkan warganya atau anaknya agar belajar tulisan Arab. Ya, ini dalam bahasa Syafi'i seperti itu. Baik, yang kelima, di antara syarat sah khutbah Jumat adalah al-mu'alatu baina arkanil khutbati wa baina al-khutbatil ula wat thaniyati wa baina ats-thaniyati was-shalah. Falau waqa'a fasilun tawilun fil 'urfi baina al-khutbatil ula wat thaniyati aw baina majmu'il khutbataini was-salati la tasihhu al-khutbatu. Fa in amkana tadarukuha wajib dzalik. Fa'in amkana tadarakaha wajib dzalik. Wa illa in qalabat al-jum'atu duhran. Yang kelima syarat sah khutbah adalah rukun-rukun khutbah Jumat harus beriringan dan bersambung. Nanti rukunnya belakangan, tapi kita dulu rukun-rukun khutbah Jumat harus dilakukan atau disampaikan beriringan atau bersambung. Juga antara dua khutbah dan antara khutbah kedua dengan sholat Jumat juga harus beriringan. Jika terdapat jarak pemisah yang cukup lama, menurut kebiasaan, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, atau antara dua khutbah dengan sholat, maka khutbahnya tidak sah. Jadi khutbah 1 dan 2 itu kan dipisah duduk sebentar. Tapi yang beriringan nggak boleh dijeda dengan aktivitas lain. Misalnya dijeda dengan aktivitas misalnya khotibnya batal atau khotibnya kebelet. Ngopi dulu. Misalnya khotibnya kebelet, mules. Dan tadi pagi sarapan nasi uduk sambutnya bersama. Misal di tengah khutbah mules nggak ketahan. Misalnya. Kalau kejadian terpaksa dia turun mimbar untuk ke toilet. Lama pas bentar toilet. Lama kan? Nah, dalam kondisi seperti ini khutbahnya batal. Karena dijeda cukup lama, berarti tidak mualah, tidak berurutan, tidak beriring. Batal. Nah, kalau batal bagaimana? Kalau masih mungkin diulang. Waktunya masih cukup diulang. Tapi kalau jaraknya terlalu lama, maka dan tidak memungkinkan untuk diulang, maka sholat Jumatnya diganti dengan sholat dulu. Pernah nggak Pak? Dari kasih kayak gimana? Itu pernah ya. Berulang sih, jangan ngalamin. Termasuk juga yang harus semua atas urutan adalah antara khutbah kedua dengan sholat juga harus nyambung. Tidak boleh dijeda setelah khutbah. Yuk kita makan siang dulu. Habis khutbah diajak makan siang semuanya. Kalau habis itu sholat, sholat Jumat nggak sah. Harus nyambung. Selesai khutbah kedua, udah langsung lanjut dengan sholat Jumat. Tidak boleh makan siang dulu. Ya kan? Oke. Itu yang ke-6.
5. Nah yang keenam, an yusmi'a arkan khutbataini arba'una man tan'aqidu bihim al-jumu'ah. Semua rukun khutbah harus didengarkan oleh paling sedikit 40 orang yang wajib sholat Jumat. Kata angka 40 karena merujuk mazhab Syafi'i bahwasanya untuk sahnya sholat Jumat itu harus ada 40 orang yang duduk di situ. Jadi khutbahnya harus terdengar, nggak boleh bisik-bisik. Nggak boleh bisik-bisik. Baik ya. Nah itu para sahabat sekalian 6 syarat sah khutbah Jumat. Saya nyampainya terlalu cepat mungkin, tapi karena waktunya pendek gitu. Jadi saya sampai mungkin agak cepat, bukan karena saya buru-buru, tapi karena waktunya yang pendek. Nanti bisa direview kembali ya. Baik, setelah membahas tentang syarat sah khutbah Jumat, saja kita akan bahas tentang rukun khutbah Jumat. Apa saja rukun khutbah Jumat itu? Yang pertama, hamdulillahi ta'ala bi ayyi sigatin kan, memuji Allah Ta'ala dengan redaksi apapun. Jadi harus diawali dengan membaca pujian kepada Allah Ta'ala. Redaksi bagaimana? Sampai bebas. Misalkan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Boleh. Atau misalkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Boleh. Atau alhamdulillah alamin wal aqibul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Boleh, sampai bebas. Yang penting diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sip? Pak. Sip, Pak. Ini pertama, saya membaca pujian, redaksinya bebas. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighatin minas shalawat. As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighatin minas shalawat. Bi syart an yadhkura ismahu as-sharih. Bi syartin ay yadhkura ismahu as-sharih kan nabi aw rasuli aw Muhammadin. Fala yakfi dzikru dhamir badalan min al-ismi as-sharih. Rukun khutbah itu adalah bersalawat kepada Nabi SAW dengan redaksi apapun. Salawatnya bebas. Dengan syarat harus menyebut nama beliau dengan jelas seperti Nabi, Rasul atau Muhammad. Tidak cukup dengan menyebut kata ganti dia sebagai pengganti nama jelas beliau SAW. Misalkan begini. Jadi setelah kita baca hamdalah, alhamdulillah amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdalahnya cuma alhamdulillah amin. Berarti sudah pujian kan? Nah tadi pujiannya bebas. Mau pendek atau panjang boleh. Saya ambil contoh yang pendek. Alhamdulillah amin, sudah pujian. Lalu sholawat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin misalnya. Mau panjang silahkan. Tapi misalkan seperti itu. Nah, di sini disebutkan sholawatnya harus menyebut nama Nabi secara jelas, baik nama Nabi dalam artian Muhammad atau nama gelar sebagai Rasul atau Nabi. Jadi wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, wassalatu wassalamu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh, atau wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Jelas kan? Disebut nama Muhammad atau nama Rasul atau nama Nabi. Gak boleh begini diganti dengan dia wassalatu wassalamu alaihi. Artinya apa? Semoga salat dan salam dilimpahkan Allah untuknya. Nyanyi ini siapa? Meskipun kita memaksudkan Nabi Muhammad, tapi dalam rukun khutbah nggak boleh kayak gitu. Harus disebutkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Nabi ala Muhammad. Nggak boleh hanya alaihi. Dinya itu dhamir atau kata ganti Nabi, tidak boleh. Meskipun secara susunan bahasa benar, susunan bahasanya benar, tapi dalam rukun khutbah Jumat itu harus disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ketiga, al-wasiyatu bit taqwa bi ayyil al-fadhi wa asalibi kanat.
daerah. Al-wasiyatu bittaqwa bi ayil al-fadi wal asal dikana. Fahadil arkan ats-tsalatsa arkanun li ilal khutbatain. La yasihu kullu minhuma illa biha. Rukun khutbah yang ketiga adalah menyampaikan wasiat takwa dengan lafaz dan redaksi apapun. Menyampaikan wasiat takwa dengan lafaz dan redaksi apapun. Jadi setelah kita mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, misalkan Allah ala alihi washabihi ajmain, kemudian menyampaikan wasiat takwa, usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla. Misalkan seperti itu wasiatnya. Nah, ketiga rukun ini, Bapak sekalian para hadirin, ketiga rukun ini yaitu membaca pujian, membaca sholawat, dan pesan takwa ini harus ada di kedua khutbah. Kedua khutbah tidak sah kecuali harus ada tiga rukun tersebut. Jadi di khutbah pertama juga harus ada pujian, sholawat, dan pesan takwa. Di khutbah kedua juga harus ada pujian, sholawat, dan pesan takwa. Ya, itu rukun ketiga. Al-wasiyatu bittaqwa bi ayyil al-qati wal asalibi kanat. Yang keempat, qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdal khutbatain. Wa yashtaratu an takuna al-ayatu mubhamatun wa wadihatun ma'na. Wa yashtaratu an takuna al-ayatu mubhamatan wa wadihatan ma'na. Fa yakfi qira'atu ayatin al-huruf al-muqatta'ah fi awail as-surah. Rukun khutbah yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran di salah satu dari dua khutbah. Nah, kalau baca ayatnya itu tidak harus di kedua khutbah, tetapi cukup di salah satu. Cukup di salah satu. Misalkan di khutbah pertama, surah Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan itu sudah Al-Quran. Atau mau puasa, kita ngutip ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Itu berarti sudah membaca ayat Al-Quran. Itu hanya cukup di salah satu dari dua khutbah. Mau dua-duanya boleh, tapi satu itu sudah memenuhi rukun. Nah, ayat yang dibaca para sahabat sekalian, disyaratkan ayat yang dapat dipahami dan jelas maknanya. Karena yang tidak cukup hanya baca satu ayat yang merupakan potongan huruf awal surat, huruf muqatta'ah. Jadi misalkan amma ba'du, Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim. Belum cukup. Itu satu ayat tapi tidak mufhamah. Gak paham dan gak paham. Kan kalau kita baca terjemah berangkat terjemahnya juga ditulis alif, lam, dan sebagainya gitu. Berarti itu belum mufhamah, belum memahamkan dan tidak jelas. Itu belum cukup. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, al-du'a lil mu'minina fil khutbati ats-tsaniyati bima yaqau 'alaihi ismu du'a urfan. Yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua dengan doa apa saja yang orang disebut doa. Doanya bebas. Doanya bebas. Kalau hafal banyak doa boleh banyak, kalau hafalnya sedikit ya terus. Tapi kayaknya sih sudah sebagian sudah jatuh banyak agak tinggi. Baik, nah itu bahasa sekalian teman-teman semuanya 5 rukun khutbah. 5 rukun khutbah. Nah ini yang tadi di pembahasan tentang syarat sah khutbah harus disampaikan dalam bahasa Arab. Yang pertama tadi apa? Membaca hamdalah. Yang kedua sholawat. Yang ketiga pesan takwa. Yang keempat baca Quran dulu, terakhir doa. Nah, 5 ini yang harus pakai bahasa Arab. Kalau isi khutbahnya
materi khutbahnya itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda, bahasa Betawi, boleh. Ya, itu tentang khutbah sedikit lagi. Jadi saya terakhir, kiat-kiat ini tambah saja, nambah apa yang disampaikan Bapak Prameda. Kiat-kiat jadi khotib profesional. Dan nambah saja sedikit. Boleh itu soalnya saya. Yang pertama, memastikan keberadaan jadwal kita. Mungkin agak aneh, ngapain? Penting. Karena beberapa kali pengalaman saya sering mengalami bentrok yang berat. Ya. Nah itu supaya bapak-bapak merasa itu tidak malu, maka sebelum berangkat harus memastikan konfirmasi jadwal dari DKM. Kalau nggak dikonfirmasi, kita inisiatif konfirmasi. Jangan langsung meluncur. Karena saya pernah bawa kali gitu. Kalau saya selalu terkonfirmasi dulu. Tapi pernah beberapa kali, tak pernah sekali dua kali. Saya pernah ke masjid GMF Garuda. Kalau itu sih kejadiannya raweh. Saya sudah konfirmasi. Cuma saya datangnya agak belakangan. Ada ustaz yang datang duluan, lalu imam ustaz Isya. Saya pikir saya doang. Kok lanjut raweh? Kok lanjut kunjung? Akhirnya saya sebelum itu saya pulang. Sebelum itu saya setelah tarawih selesai, sebelum itu saya pulang. Di kami kampung kaget mereka karena untuk misalnya pro dari sepanjang jalan saya teleponin terus. Kesalahan bukan saya tapi ke desa satu lagi yang tidak dikonfirmasi, mungkin salah tulis atau gimana bilang sudah. Pernah ketemu dengan guru saya di tempat wudhu, sama-sama datang. Yang benar saya dikonfirmasi, tapi karena itu guru saya memilih yang mundur. Berkali. Selama ini sampai gitu. Pernah juga sudah terjadwal, biasanya dikonfirmasi kok enggak. Ternyata jadwal saya di cancel, di delete. Pernah itu. Maka penting sekali memastikan kebenaran jadwal. Satu ya. Yang kedua, memakai pakaian yang baik dengan memperhatikan uruf atau kebiasaan jamaah tempat kita akan berkhutbah. Kalau di masjid itu biasanya sarungan semua, maka sebaiknya kita pakai sarung. Jangan tampil beda, pakai celana gitu ya, daripada semuanya pakai sarung. Itu bikin kita tidak nyaman dan juga kita jadi kesannya kayak orang asing, bukan keluarga. Maka sesuai. Tapi kalau jamaahnya di kantor misalnya, dia mau pakai celana mau pakai sarung diterima. Tapi kalau jamaahnya itu pakai sarung, jangan kita tampil beda pakai celana. Sehingga kenapa saya pakai sarung pakai celana? Pesan sponsor. Saya disuruh Anda pakai sarung. Ini rahasia. Baik, yang ketiga, datang ke masjid dari awal. Selain karena keutamaannya, juga supaya kita lebih tenang karena telah beradaptasi dengan suasana masjid dan jamaahnya. Penting mengkondisikan emosi kita penting. Jangan sampai kita sendiri masih deg-degan gitu. Karena maaf kita masih awal-awal, gitu ya. Jam terbang misalkan belum banyak, kan butuh persiapan mental yang maksimal. Maka salah satu kiat supaya kita juga bisa menguasai hati kita adalah datang lebih awal, jangan mepet. Sudah mau pengumuman kita baru nyampe. Yang ketiga, yang keempat, mencari tahu tradisi fikih. Saya kasih tanda kutip. Tradisi fikih jamaah masjid tempat yang berkhutbah. Misalnya, berapa kali adzan Jumatnya? Setelah Jumat apakah zikir sendiri atau berjamaah? Perlu untuk kita ketahui supaya kita bisa menyesuaikan diri. Kalau di masjid itu biasanya zikir bersama, maka tidak ada salahnya kalau kita juga zikir bersama. Karena itu bukan bid'ah. Kalau di masjid itu tidak biasa zikir bersama, zikir sendiri-sendiri, kita juga mengikuti saja. Lebih baik kita menjaga ukhuwah daripada kita sok tampil beda, tetapi malah gampangnya kurang baik. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, menyiapkan materi khutbah dengan baik dengan memperhatikan poin-poin berikut ini. Satu, topik yang menarik. Jangan asal jadi. Ada kita kalau bisa punya motivasi memberikan sesuatu yang baru kepada jamaah yang manfaat.
Maka yang kedua adalah materi itu dibutuhkan jamaah. Topiknya menarik. Misalkan ini, saya kasih contoh dua topik. Mana yang lebih menarik misalnya di antara dua judul ini. Kia atau rahasia terkabulnya doa. Judulnya rahasia terkabulnya doa. Yang kedua, melangitkan doa kita. Mana yang lebih menarik? Antara rahasia terkabulnya doa atau melangitkan doa kita? Melangitkan doa kita. Contohnya seperti itu. Kalau rahasia terkabulnya doa, orang udah kebaca, udah kebaca gitu. Jadi nggak ada yang seru gitu, nggak ada yang bikin penasaran. Tapi kalau jamaahnya itu sewu, orang-orang kampung dibikin bahasa melangitkan doa, kayak itu. Jadi kita selesaikan juga, ya. Makanya yang berikutnya harus kita perhatikan. Baik, yang berikutnya di antara bagian dari menyiapkan materi itu baik-baik adalah memastikan kesohihan dalil dan keakuratan kutipan. Jadi kalau nyampein hadis khususnya, usahakan dicek dulu, jangan asal kutip. Cek ini sahih apa tidak, sahih apa hasan atau dhaif. Pastikan dulu, penting. Karena kita akan menyampaikan di depan umum, jangan sampai kita karena tidak mau usaha lebih lalu menyampaikan kebohongan atas nama Nabi. Rasul menyampaikan mangkat daba'in ta'amidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja bohong dengan mencatut namaku kata Nabi, maka silakan booking tempatnya di neraka. Maka perlu mengecek kesohihan dalil dan keakuratan kutipan. Misalnya kita mengutip, ada satu qaul yang kita hafal. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi dan wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Ini ucapan siapa? Hadis atau bukan hadis? Bukan hadis. Ucapan Imam Syafi'i. Nah, seperti ini kita pastikan bahwasanya ini bukan hadis, ini ucapan ulama. Siapa ulamanya? Imam Syafi'i. Kalau lupa namanya ya kata sebagai ulama. Ya. Yang berikutnya, tidak mengangkat hal yang khilafiyah. Karena khutbah itu kan pendek, nggak ada tanya jawab. Maka yang disampaikan yang pasti-pasti saja. Jangan bahas tentang isbal. Topiknya tentang hukum isbal. Isbal apa ya? Celana sandal yang berada di mata kaki. Itu kan bikin, itu juga khilafiyah. Di kalangan ulama khilafiyah. Jamaah yang dengerin bingung nanti. Karena nggak ada tanya jawab kan? Dan sesinya kan pendek, bukan pendek. Yang berikutnya, usahakan menghafal dalil yang akan disampaikan supaya tidak salah baca dan seterusnya. Yang berikutnya yang keenam, lagi. Berkhutbah dengan suara yang jelas dan ritme yang pas. Jangan suaranya pelan, ritmenya kecepatan. Nah itu enggak bagus. Yang ketujuh, berkhutbah dengan bahasa yang sesuai dengan kondisi jamaah. Seperti tadi Ustaz Maidan mencontohkan, khutbah ke anak-anak sekolah, anak SMA misalnya, tentu bahasanya beda dengan berkhutbah kepada orang-orang tua. Nah itu kita sesuaikan. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, berkhutbah secara singkat dan padat dan jangan terlalu lama. Kata Nabi SAW, inna tula salati rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salata waqsurul khutbata wa inna minal bayani nasihran. Artinya sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya ada ciri kefaqihannya. Orang yang faqih, orang yang alim, khutbahnya pendek, ringkas, padat, bernas, tidak bertele-tele. Karena itu panjangkanlah sholatmu kata Nabi dan perpendeklah khutbahmu. Dan sesungguhnya di antara bagian dari penjelasan itu mengandung daya tarik. Hadis riwayat Muslim. Jadi khutbah itu harusnya tidak panjang-panjang. Malah kalau ngikutin plek sunnah Nabi itu sholatnya lebih panjang. Jadi kalau sholatnya 15 menit, khutbahnya cukup 10 menit. Tapi ini nggak berlaku di kita. Aneh orang khutbah 10 menit sholatnya 15 menit. Nah, karenanya ada hadis lain. Kata Nabi, kan sholatun Nabi qasdan wa khutbatuhu qasdan. Sholatnya Nabi itu sedeng dan khutbahnya juga sedeng. Nah sedengnya itu seberapa?
kembali kepada uruf atau kebiasaan. Kalau kita khutbah di rest area, ya jangan coba-coba panjang-panjang. Khutbah di stasiun kereta api, jangan coba panjang-panjang, bisa ditinggal jamaah. Dan itu pernah kejadian. Di stasiun orang kan semuanya buru-buru kan. Nah, jadi qasdannya itu sedang itu kondisional, tapi tetap kita jadikan itu sebagai apa? Baik, para sahabat sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Maaf kalau di waktunya. Saya kembali lagi waktu kepada MC konsultan praktiknya. Oke. Baik, ini kan ini pelatihan ya. Ini pelatihan bukan seminar, jadi harus ada praktek. Nah, kita kasih waktu berapa ya? 7 menit atau 5 menit ya. Siapa yang bersedia jadi volunteer untuk khutbah? Oh, silakan. Silakan. Siap jadi volunteer. Yang volunteer untuk khutbah. Ayo. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai aja ya, tanya kalian. Oh, dulu. Tanya dulu. Mau direkam enggak? Ayo direkam. Saya rasa. Langsung. Udah ada. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku sekalian, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan juga pada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, di bulan Rajab yang penuh barakah ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah yang makruh dan ibadah yang ghairu makruh. Namun tentunya kita sebagai manusia Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Inna allaha apa lagi? Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqullah
faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Satu aja ini. Satu lagi boleh? Volunteer, silakan. Saya satu, enggak, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap hari kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu pasti kita ucapkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mencoba sedikit membahas masalah kalau kita ada hajat selalu bukan kepada manusia, kita bergantung kepada Allah. Seperti di awal tadi saya sebutkan ayat dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah, sesungguhnya orang sabar disayang Allah. Sadaqallah. Selanjutnya barakallahu lakum fil qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa lakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Pesan takwa sekali. Pesan takwa sekali. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Jazakumullah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah sudah pada pro, ya. Sudah pada profesional. Ini kan tadi karena dadakan, jadi wajar lah. Tapi udah keren lah. Tinggal jadwalnya saja. Tinggal jadwalnya saja insyaallah. Baik, mungkin ini saja dari saya. Secara evaluasi dari penampilan insyaallah udah cakep lah. Hanya tinggal jadwalnya saja. Kalau dikasih jadwal lebih cakep lagi kan ya. Baik, demikian saya kembali lagi ke waktu ke Ustaz Wajid. Siap Ustaz. Jadi untuk selanjutnya kita akan sesi tanya jawab, dipersilakan karena waktu kita terbatas. Berarti kita cukupkan 3 penanya saja. Singkat, jelas dan padat. Seperti khutbah. Afwan Pak Kiai, nama Haji Sayuti, tinggal di Peninggalan Japos, Tangerang, yaitu dari Masjid Nurul Ihsan, Japos, Peninggalan. Singkat saja Pak Ustaz, terima kasih Pak Kiai, ini tentang rukun khutbah Jumat yang kelima, berdoa. Contohnya kita di khutbah terakhir, Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kemudian kita bacakan dengan bahasa Indonesia, ya Allah ya Rabbi, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, guru-guruku dan para kaum muslimin dan seterusnya. Boleh nggak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andi Wijaya dari Masjid Ainul Yakin Polres Minda. Tanya Ustaz, itu saya kalau kesempatan sampai ke mana itu mau karena itu khotbahnya itu hanya bahasa Arab, tidak pernah ini. Tapi setelah itu pada sholat zuhur gitu. Nah, yang kedua itu masalah tadi, doa ini untuk memang itu khusus untuk khotib atau untuk jamaah sekalian mengaminkan itu yang tadi disampaikan pertama. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan, perwakilan dari DKM Masjid Al-Hidayah Cipondok. Izin bertanya Ustaz, tadi mengenai syarat daripada syarat khutbah ya, mualah. Nah itu kebiasaan urufnya kebiasaannya itu berapa menit? Karena kemarin itu Jumat di mana ada di suatu kitab itu amaliyah ya, di akhir bulan Rajab itu dianjurkan untuk membaca amalan Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali itu di antara 2 khutbah tadi. Nah, yang biasanya khotib di antara 2 khutbah itu cuma semenit. Nah, ini karena ada anjuran baca itu dia lama, kira-kira sampai 5 menit atau 7 gitu. Nah, kira-kira itu terputus membuat tidak sah atau bagaimana? Mungkin itu aja yang dapat ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Pak Sayuti dari Peninggalan. Boleh nggak doa itu setelah dibaca dalam bahasa Arab diterjemahkan? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah full bahasa Indonesia. Tapi kalau setelah Allah maghfir muslimin wal muslimat dicampur, entah itu diterjemahkan atau dicampur gitu ya, dengan doa lain dengan bahasa Indonesia, maka itu boleh. Nah, kalau itu khilafiyah. Ya, sebagian mengatakan harus begini. Mungkin jamaah pernah lihat ada khotib yang doa ini ya. Gitu. Tapi itu apa? Khilafiyah. Jadi saya tidak berani masuk ke situ. Jadi kita yang ini saja, yang pasti saja gitu ya. Kalau soal mengangkat tangan,
Itu bagaimana? Itu khilafiyah. Sebagian mengangkat tangan, sebagian ya sama-sama. Yang kedua dari Pak Andi Jaya, yaitu tentang khutbah yang full bahasa Arab. Secara pelaksanaan itu sudah sah. Kan malah memang tadi kan kalau rukunnya itu kan disampaikan semuanya dalam bahasa Arab kan gitu. Cuman memang pesannya atau materinya menjadi tidak tersampaikan kecuali yang memang paham bahasa Arab. Tapi kalau sebagai penggugur sebuah kewajiban itu sudah sah. Sudah sah. Cuman ya jamaah jadi nggak dapat apa-apa. Apa yang tadi disampaikan kan? Kalau full semuanya pakai bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu pada sholat Jumat, masa duhur. Setelah itu pada sholat duhur. Saya pernah mendengar itu dan itu didasari kepada kekhawatiran Jumatan mereka itu tidak sah. Jadi gini, salah satu aturan dalam sholat Jumat gitu ya, itu kan diantaranya jumlah orangnya adalah 40 minimal kan. 40 orang itu adalah orang mukim, bukan orang mampir. Dan Mazhab Syafi'i memang ketat sekali. Kemudian dalam satu tempat itu tidak boleh ada dua pelaksanaan sholat Jumat dalam satu lokasi. Nah, kalau ada dua lokasi pelaksanaan sholat Jumat, maka yang sah yang pertama. Itu dalam Mazhab Syafi'i sampai seperti itu. Nah, karenanya kemudian muncul sebuah inisiatif, khawatir sholat kita itu tidak sah karena keduluan masjid lain, atau ternyata jamaah kita ini ternyata sebagian besar itu perantau dan berbagai macam kekhawatiran. Lalu muncul satu inisiatif di beberapa tempat di Banten yang saya tahu, itu setelah Jumatan mereka sholat seperti itu. Jadi kronologis seperti itu. Misalkan kita tidak ngikutin nggak apa, dan itu ya saya hanya tahu tentang kronologi, tapi saya tidak berani mengatakan itu sesuatu yang bid'ah semacamnya. Tapi menurut saya sih kurang tepat. Bagaimana mungkin kita hidup itu seumur-umur dalam keraguan? Keraguan harus putus. Nggak boleh kita hidup selama-lamanya dalam keraguan. Soal Jumatan kita sah apa enggak ya? Itu berarti kita seumur-umur kita ragu terus. Maka Islam itu mengajarkan kita kalau ada yang meragukan pindah kepada pasti. Itu ada. Yang terakhir dari Mas Fauzan tentang mualah ya. Mualah tadi adalah ketersambungan atau beriringan antara satu khutbah pertama dengan khutbah kedua dan antara khutbah kedua dengan sholat Jumat. Nah, batasan beriringan itu atau nggak boleh dijeda itu berapa? Sesuai dengan uruf. Kalau antara dua khutbah itu kata sebagian ulama termasuk yang ada dalam Mazhab Syafi'i itu kira-kira cukup untuk membaca surat Al-Ikhlas. Duduknya kan kita setelah barakallahu li wa lakum kemudian duduk ya. Itu kita cukup baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Panjangnya ya, bukan suruh baca Al-Ikhlas, bukan panjangnya atau durasi duduknya itu kira-kira waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Ikhlas. Berapa? Yang paling semenitan. Nah, kalau kemudian baca tadi amalan tadi ya, baca tadi sampai 5 menit, saya khawatir menjadikan itu makruh. Maka kalau bisa sih tidak dilakukan. Karena saya yakin itu juga bukan amalan yang diajarkan Nabi, tapi itu inisiatif dari sebagian kiai. Daripada kita mengorbankan yang lebih urgen, yaitu khutbah Jumat yang sifatnya wajib untuk amalan sunnah, lebih baik amalan sunnahnya yang kita geser. Jadi saya khawatir itu setidaknya, kalau mungkin tidak saya batal, tapi minimal makruh karena menjadikan mualahnya itu tergeser ya. Biasa. Insyaallah. Makmumnya mengaminkan. Nah, mungkin Pak Haji merasa janggal
kok perasaan di masjid saya sebagian pada dimbai gitu ya. Ya saya paham. Itu mereka katanya bukan nggak mengaminkan tanpa ngangkat tangan. Yang saya perhatikan sih gitu. Jadi disunahkan yang lain mengaminkan. Doa bersama kok, cuma dengerin doa. Ya diaminkan lah. Doanya kan doa bersama kan, itu namanya dijaharkan kan doa bersama. Ya kita mengaminkan sebagaimana Al-Fatihah dibaca jahar, kitanya amin. Bahwa ada yang kayak Jumbae itu katanya mereka mengaminkan tapi tanpa mengangkat tangan. Demikian. Awan. Baik, syukran jazakallahu Ustaz atas penyampaian materi pada siang hari ini. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, lebih banyak insight yang kita dapat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semuanya, menjadi khatib yang tidak hanya sekedar menyampaikan tapi bisa memberikan pesan positif untuk para jemaah. Tambah lagi misalnya menambah wawasan keislaman dari para jemaah. Apalagi kita dikhawatirkan ketika selesai Jumatan khatibnya diomongin kelamaan tidur sampai berjilid-jilid nggak selesai. Ini kan pesan yang kurang baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mulai dari sini, kita mulai bisa mempersiapkan diri menjadi khatib yang dirindukan oleh jamaah, bukan yang dihindari oleh jamaah. Gara-gara khatibnya dia saya pindah sholatnya. Jangan seperti itu. Sama tadi itu yang tips dari Ustaz Fatul Umam ya, itu juga pastikan namanya tepat Pak. Jadi saya juga sempat nemenin Ustaz, itu ada namanya sama Ustaz, namanya sama, kebetulan akhirnya yang maju tuh yang bukan punya jadwal, gitu, ngerasa dipanggil Ustaz. Yang punya jadwal sesungguhnya nggak jadi maju dia. Makanya harus dipastikan nama sama atau dengan tambahan gelar, mungkin seperti itu untuk panitia. Dan selanjutnya nanti kita akan cukupkan Ustaz, karena susunan acara sudah sampai di akhir. Alhamdulillah.